Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup tani! Hidup rakyat! Hidup bangsa! Hidup pemerintah melawan! Selamat ulang tahun yang ke-13 kepada rakyat yang sejak awal sudah memposisikan sebagai NGO, sebagai non-government organization. Praksi rakyat dilahirkan, didirikan oleh teman-teman aktivis mahasiswa dan aktivis reform agraria karena sudah tidak percaya kepada praksi-praksi yang ada di DPRD itu, kepada mereka yang mengkooptasi, kepada mereka yang menggadaikan, yang menjual pada rakyat. Selamat percaya, bersabar, istiqomah, insya Allah kita akan menang. Kepada panitia terima kasih, kepada pejabat yang mewakili maksud komplek yang sudah hadir, kepada saudaraku Anda Dr. Nina Pazar yang buat SPI, beliau lama jadi guru besar untuk reform agraria setelah almarhumnya guru besar kami Gunawan Wilanto. Disertasi saudara saya bawa yang khusus doktoral Anda adalah memotret gerakan reform agraria yang dipimpin oleh Bung Rojak sebagai ketua DPC SPI sekaligus sebagai jubir fraksi rakyat. Saya Bupati Wali Kota sebagai ketua DPRA, saya ketua kepala BPN Kantas Sukabumi Kabupaten akan cukup sebagai ketua DPRA hadir pada hari ini untuk berdiskusi dengan kita. Rekognisi ini tidak akan bisa dicapai dalam sehari dua hari, dalam satu dua tiga kredit mata kuliah. Ini akan terus berlanjut berdasarkan pengalaman di lapangan. Bung Rojak Dawud sebagai ketua DPC SPI, sebagai jubir fraksi sudah selayaknya mendapatkan kumpul laut. Menurut saya SPI berterima kasih kepada Bung yang terus memimpin gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, gerakan buruh dan petani untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Kepada mahasiswa terima kasih, baik yang dari GMNI, HMI, Formasi dan lain. Sebagai kelas menengah terdidik, di dharma perguruan tinggi Anda adalah pengabdian masyarakat. Sebagai social of change, saya undang Anda untuk live in, untuk tidur, bersetubuh, hidup dengan masyarakat, petani, penggarap yang miskin yang hari ini akan kembali diusir oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Contoh, ada 3 lokasi prioritas reform agraria yang sudah diperpreskan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2019 di Kantas Sukabumi sebagai objek tora. 1 Caringin, Pusat 2 di Jepang Tengah Bumi Lokal, 3 di Lengkong dan Jepang Tengah juga, SPTH Geosudah Budaya yang sudah tidak kakek saya, bahkan sudah diwariskan kepada saya sebagai cucunya, garapan Bapak Ludi, garapan Ibu. Hari ini terjadi kembali pengkhianatan, pencabulan terhadap semangat nawacita Jokowi. Perpres bisa dikalahkan oleh rekomendasi bupati. Negara apakah ini? Walaupun sadar belajar hukum, kita tahu Rambo oleh 45 mengantarkan rakyat tentang pintu gerbang kemerdekaan. Soekarno dari paling penjara mengatakan bahwa
tanah tersebut. Perjuangan itu tidak bisa kita serahkan kepada mereka yang ada di gedung tersebut, kepada mereka dari fraksi manapun kecuali pada fraksi rakyat. SPI menyatakan terima kasih kepada fraksi rakyat, kepada teman-teman yang lain sebagai partai formal. Mari bergabung, mari kita bunuh ego sektoral apa kita. Satukan kekuatan di dalam fraksi rakyat untuk reforma agraria genuine. Reforma agraria genuine, bukan yang banci yang sudah mengacap sampai tadi. Karena sesungguhnya yang namanya reforma agraria atau istilah kami land reform adalah distribusi kembali tanah-tanah kepada rakyat sebagai pemilik sah negeri. Tidak ada negara Indonesia walaupun Sabang sampai Merauke ada hutan kalau tidak ada rakyat. Kenapa demikian? Berbagai hasil penelitian akademisi dan fakta lapangan jelas. Contoh, perkebunan PT Bumi Loka dulu adalah namanya perkebunan Panumbangan. Di Jateng Tengah dulu baru ada 3 desa. Desa Jateng Tengah, Desa Bedok Jeko, Desa Banjarmayan. Sekarang sudah ada 6-7 desa. Di Lekong dulu hanya ada 5 desa. Setelah pemekaran sudah 3 kecamatan, Pak. 4, Pak. Pabuaran, Waluran, dan Simpenan. Artinya secara sosial, ekonomi, politik, demografi, rakyat terus bertambah jumlahnya. Kebutuhan untuk kehidupan terus bertambah jumlahnya. Sebenarnya lahan jelas Tuhan mengatakan bahwa lahan itu, tanah itu, bumi itu semakin lama semakin sempit. Dari kalau dulu keberadaan PT Jaya Situ Agung contohnya hanya ada di desa Banjarmayan, Bojong Jeko, dan Bedolok. Sekarang saya Bantar Agung sudah ada desa Tegelga, desa Neglasari, desa Nangerang, sudah ada desa Panumbangan, desa Cijulang. Dan tanah masih tetap dikuasai. Padahal terakhir Saudara Usah Setiawan sebagai Deputi 2 KSP bidang reforma agraria yang ditugaskan langsung oleh Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden sebagai pimpinan harian daripada reforma agraria dan rejim Jokowi sudah datang kepada kita, sudah mendapat laporan tertulis dari kita bahwa perkebunan yang akhirnya mendapat sebagai LPRA 90% sudah kuasa rakyat sejak puluhan tahun yang lalu. Pusat sudah bangkrut melancarkan baik tanahnya maupun pegawainya. Sudah puluhan tahun tidak bayar pajak, sudah puluhan tahun harganya habis. Tapi tiba-tiba hari ini diperpanjang lagi dengan menurut kebijakan yang tidak bijaksana, bahkan melanggar daripada berbagai aturan, termasuk aturan permen agraria yang terakhir tentang bagaimana tata cara SOP mengenai restitusi lahan itu. Di antara tidak termasuk kami sebagai CSO yang sudah mengawal di bawah sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan hari ini rakyat dipertentangkan dengan pemerintah desa. Dulu
Pasca Lebaran, kalau ada konflik horizontal di bawah, tanggung jawab Pemda, tanggung jawab DPR. Bayangkan, kawan-kawan, orangnya ada siapa? Paul Bekas Timur, sudah 17 tahun, dia mengganti 3 patok di situ. Sekarang dengan NK terselubung yang tidak sesuai dengan aturan ATM BPN, hanya janjikan 20% dari garapannya. Bayangkan, tinggal berapa? Tinggal 600 liter. Itu pun dipotong lagi dari oleh pasos pasung pihak desa. Betul Kang Aceh? Persiapan konflik level kali ini hanya dengan konflik baru dan buat-buat terbaru saja. Aneh, dari kas desa pindah cukai saja. Di Berjaya tahun kemarin cukai yang perkebunan, dan itu salah satu syarat gugurnya HGU perkebunan. Sudah didaftarkan sejak 2014. Berbagai bukti nyata gugurnya HGU Berjaya misalnya. Cukai dia, replanting yang sesuai dia tadi, peruntukan yang sesuai dia tadi, luas area dan titik dia tadi. Kalau Medsos bilang kampung lautan, kami Pak sebetulnya perkebunan di Cimunyam, di Sintok, di Ciculang, itu kampung kami Pak. Sejak kakek saya sudah bercocok tanam di situ, hari ini dicabut menjadi hanya perkebunan dan dipelantarkan. Desa sepakat dalam pengurusan reforma agraria yang terjadi hari ini, petani penggarap kembali akan dihianati, akan dimiskinkan. Data subjek kita akhirnya menjadi mentah dan muncul data baru dari kronik kepala desa, dari kronik APH, bahkan dari kronik oligarki. Sementara rakyat kembali dicari, dan ada isu di bawah garam yang di luar NK akan direlokasi kepada peta imajiner yang dibuat oleh siapa? Kok ini perkebunan yang bikin NK? BPN di mana ini? Sementara di periode yang terakhir tentang SOP penyediaan untuk kredit saja harusnya melibatkan SPI. SPI itu kan dilibatkan. Sejak 2014 sudah terdaftarkan bahwa itu tanah konflik ke Dirjen Pengelolaan dan Konflik bisa hukum produk seperti itu. Dengan digawa oleh 13.000 petani kalau itu. Ada menderek dua kali. Terima kasih menderek. Tolong sampaikan Bu Rojak sebagai juri praksi kepada tuan-tuan itu, tuan-tuan yang berdoa itu, tuan-tuan yang setuan itu. Dari 30 lebih perpanjangan lagi udah kayak situ, tolonglah yang LRA, yang 3 yang Snow ini, yang 3 yang Jawa ini, tolong aturan lah, sudah regulasi lah. Jangan seperti dewe, jangan seperti dewe. Tolong, kalau tuan-tuan mau selamat pada alam masyarakat, hari ini mungkin kalian lolos dari KPK, dari sekolah kalian. Saya yakin, mungkin dan terakhir, Rakyat Alif tidak akan pernah disebut. Tapi saya sampaikan SPI sebagai organisasi petani, penggarap dan petani yang sebatas
beranjak sedikit pun tega hadapan kita. Karena apa? Karena itulah satu-satunya perjuangan kami. Dan beberapa tadi, jangan takut. SBI menginisiasi lahirnya UNROP yang sudah tersertifikasi oleh PBB. Apa itu UNROP? Itu undang-undang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan untuk tidak dikriminalisasi, untuk tidak dipitah ke robot, untuk tidak dipitah komunis. Kami berkebun, bertani, hanya melaksanakan tugas fungsi kami sebagai umat manusia untuk memakmurkan bumi, untuk berdapat lapangan, sehingga kami tidak mengantri, tidak mengemis, tidak berteraskin, sehingga kami tidak ngantri ketika harga jagung mahal, harga cabai mahal. Saya bingung ini, diundang nggak datang. Baik-baik kita andaikan malah melewatkan peraturan undang-undang. Saya serukan mereka segera konsolidasi semua faksi-faksi perjuangan rakyat, pimpin dan lakukan terus kerja-kerja di lapangan. Kita kelompok non ekstra parlementer tidak usah memberikan produk-produk mereka yang sudah kita. Mereka akan melihat kepada birokrasi dan kapitalis. Kita bilang berkabir dengan kita. Kapitalisme dan birokrasi bersekutu menjadi oligarki, jelas lawan kita. Kami dengan mahasiswa dan dengan organ-organ perjuangan yang lain harus terus meningkatkan konsolidasi, menyalakan persepsi, kesatukan benar kita dan berbasis rakyat agar tidak gampang dikepit etik merah, agar tidak gampang dipecah belah dan mendomba. Hanya satu buat kita, land reform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan